Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung atau perhitungan dengan Pitagoras ya. Jadi Pitagoras kalian pasti sudah tahu. Sekarang menghitung dengan Pitagoras tapi pakai cara yang lebih mudah. Yang pertama harus diingat atau sudah harus diketahui, pokoknya jangan sampai tidak tahu, yaitu bahwa kalau dalam segitiga siku-siku ini, kalau sudut siku-sikunya di sini, maka di depannya ini adalah sisi miring ya. Jadi ini sisi miring yang di depan sudut siku-siku. Mau letaknya bagaimanapun segitiganya, misalnya seperti ini, maka di depannya ini adalah sisi miringnya. Atau satu lagi deh contohnya ini. Contohnya siku-sikunya ini kayak yang di sini sisi miring. Jadi ini jangan sampai tidak tahu letaknya sisi miring dan sudut siku-sikunya. Nah, sisi miring itu di dalam dalam segitiga siku-siku juga merupakan sisi yang paling panjang. Ya, yang paling panjang. Jadi nanti bisa untuk menandai sisi yang paling panjang berarti sisi miring. Oke, sekarang kita pakai untuk menghitung ya. Nih contohnya, sebelum contoh ini sengaja diambilkan satu triple Pitagoras, ini yang sebaiknya dihafalkan supaya tidak menghitung lagi. Ya, triple Pitagoras yang paling sering dipakai itu yang paling kecil ini 3, 4, 5 ya. Jadi kalau ukuran segitiga, ukuran sisi segitiganya itu 3 cm, 4 cm, 5 cm, itu akan membentuk membentuk segitiga siku-siku. Dan yang terpanjang adalah 5, berarti 5 itu nanti sebagai sisi miringnya. Nah, kita lihat sekarang dalam gambarnya. Ini segitiga siku-siku, berarti yang 5 ini sisi miringnya 5 ya. Kita masukkan ke dalam rumus Pitagorasnya. Rumus Pitagorasnya nih. Ya, yang 5 sisi miring berarti yang 2 sudah pasti sisi siku-siku disesuaikan. Yang lebih pendek berarti yang 3, yang panjang yang 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus Pitagorasnya pasti sudah tahu. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi siku-sikunya, yaitu 5 kuadrat berarti sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini kalau kita hitung ketemunya ya sama, ini 25, sedangkan yang ruas kanan juga 25. Jadi ini terbukti bahwa ini 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras atau ukuran-ukuran yang membentuk segitiga siku-siku. Ini terbukti ya. Nah, sekarang tinggal untuk contoh ke dalam soal. Nah, misalnya ada segitiga seperti ini, diketahui ini yang di depan sudut siku-siku berarti sisi miringnya diketahui 300, lalu yang satunya 240. Dan ini yang ditanya ya. Yang ditanya adalah P. Ini yang ditanya bukan sisi miring, berarti rumusnya nanti bukan ditambah ya, karena ditambah itu untuk yang paling panjang, untuk sisi miring. Pasti sudah tahu ya. Jadi langsung saja, langsung P, ini menurut Pitagorasnya, menurut rumus Pitagorasnya nanti berarti jadi sisi miring kuadrat dikurangi, nah yang ini yang satunya, sisi siku-siku yang sudah ada. Karena sudah tidak pakai kuadrat, jadi ini di akar. Tapi sekarang kita tidak akan menghitung seperti ini ya, kita pakai cara yang lebih cepat, lebih mudah. Makanya ini tadi dihafalkan. Sekarang kita lihat 300 dan 240 FPB-nya atau sama-sama bisa dibagi atau habis dibagi 60. 300 dan 240 sama-sama habis dibagi 60. Jadi FPB-nya 60. Berarti
Ini 240 berarti 4 kali 60. Lalu yang 300 adalah 5 kali 60. Jadi ini triple Pitagorasnya di sini sudah ada 4, ada 5. Ada 4, ada 5. Nah, berarti yang belum ada adalah ini 3. Yang belum ada 3. Jadi berarti yang 3 itu yang di sini. Letaknya yang di P. Berarti P, ini P berarti tadi 4, 5, berarti P tinggal 3. Jadi P adalah 3 kali 60. Sudah mengerti ini? Jadi triple Pitagorasnya jadi ini 3, 4, 5. Ini kelipatan 60-nya. Jadi 60 kali 3. Ya. Ini semuanya 60 kali 5, 60 kali 4, 60 kali 3. Jadi kita tidak perlu lagi ngitung yang seperti ini. Nah, itu cara cepatnya seperti itu. Oke, contoh lagi. Kita contoh lagi. Ya. Sekarang kalau diketahuinya masih mirip kayak tadi. Yang ditanya bukan sisi miring, masih sama. Hanya sekarang soalnya pakai koma, pecahan desimal. Ya, yang dihitung K sekarang. Sama, caranya sama saja, hanya supaya tidak menyulitkan ada koma-koma, kita anggap saja nanti di sini, ya di sini kalau menurut rumusnya tetap seperti ini, seperti tadi ya, masih sama ini, sisi miring kuadrat dikurangi ini sama. Tapi sekarang kita menghitungnya, kita lihat menghitungnya bagaimana. Kita anggap ini 35 dengan 21. Jadi kita cari FPB dari 21 dan 35. Itu adalah 7. Sama-sama habis dibagi 7. Jadi 21 dan 35. Nah, jadi kita lihatnya 21 dengan 35. 21 itu 3 kali 7. 35, 5 kali 7. Jadi ingat yang tadi, triple Pitagorasnya masih ingat? 3, 4, 5. Ini ada 3, ada 5. Berarti yang belum ada, berarti di sini letaknya untuk yang 4. Jadi berarti di sini 4 kali 7. Ya. Jadi ketemunya 28. Tapi karena soalnya tadi bukan 28, bukan puluhan, tapi satuan, maka kita jadikan di sini 2,8. Oke, mudah kan? Oke, kita jadi tidak perlu menghitung 3,5 kuadrat, tidak perlu menghitung begitu lagi, tapi cukup kelipatan berapa. Oke, satu lagi deh, ini biar lebih mantap, satu lagi. Masih pecahan, meskipun ditulisnya pakai pecahan biasa, mau dihitung tetap begini juga bisa sebetulnya, tapi lebih mudah kalau pecahan desimal. Ya, sekarang yang ditanya sisi miringnya, berarti pakai rumusnya yang sisi miring, berarti tadi masih ingat ditambah. Ya. Jadi ini ditambah, sekali lagi kita tidak menghitung yang ini, tidak menghitung yang di akar, tapi kita langsung lihat di sini 2 dengan 1,5 kita anggap 20 dan 15. Ini jadi kita jadikan puluhan. 20 dan 15 itu FPB-nya atau sama-sama habis dibagi 5. Berarti 20 itu 4 kali 5. Sedangkan 15 itu 3 kali 5. 3, 4. Jadi masih yang satu lagi 5. Yang satu lagi 5 kali 5. Jadi ini kelipatan 5-nya ya. Karena ini bukan puluhan, ya, aslinya tadi yang ditanya bukan puluhan tapi satuan, maka jawabannya pun kita jadikan satuan, jadi 2,5 atau 2,5. Sudah paham? Oke, paham ya. Nah, ini sekarang tinggal ini langsung tunjukkan yang sering ya, yang sering keluar dalam soal-soal. Ini yang sering keluar dalam soal-soal itu ya tadi kelipatan 3, 4, 5, lalu nah ini khusus ada yang
istimewa nih, triple Pitagoras yang istimewa ini bisa dicari dengan tanpa rumus Pitagoras, tapi pakai cara lain. Ya, pakai cara lain seperti ini tadi. Paling kecil itu ganjil tapi bukan 1. Jadi yang tadi paling kecil 3 tadi ya. 3-nya dikuadratkan ini. 3-nya dikuadratkan itu dikalikan setengah. Jadi setengah kali 9 atau 9 dibagi 2 ya, sama saja ya. Jadi 4,5 ketemunya jadi berarti antara 4 dan 5, dan ternyata triple Pitagorasnya jadi 3, lalu di sini antara 4 dan 5 jadi 3, 4, 5. Lalu yang paling kecilnya 5. Paling kecilnya 5. Sama lagi nih. 5-nya dikuadratkan. Nih. Lalu setengah kali 25 berarti 12,5. Berarti antara 12 dan 13. Maka triple Pitagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Begitu juga 7. Ini sama lagi begini. Sama ya, 49 dibagi 2 juga 24,5 berarti antara 24 dan 25. Maka triple Pitagorasnya 7, 24, 25. Dan seterusnya. Silakan kalau mau kalian buktikan dengan rumus triple Pitagoras, rumus teorema Pitagoras, silakan dibuktikan. Nah, lalu yang lainnya lagi yang sering keluar juga ini 8, hanya ini beda lagi rumusnya, tidak bisa dipakai cara seperti ini. Ini dibuktikan saja dengan rumus Pitagoras ya. 8, 15, 17. Ini lalu 20, 21, 29 dan yang lain-lainnya silakan cari lagi, tapi yang jelas ini karena ini sering muncul dalam soal-soal. Jadi ini sebaiknya dihafalkan ya, karena memang sering muncul dalam soal. Nah, sekarang contoh satu lagi. Ini dari contohnya 2 segitiga menjadi 1 bangun segi 4. Ya, diketahuinya seperti ini. Nah, yang ditanya ini CD. Yang ditanya CD, maka kita lihat satu-satu. Satu segitiga dulu, kita lihat yang ini dulu ya, segitiga yang pertama. Kita lihat di sini FPB dari 27 dan 36 itu adalah 9. Jadi di sini 27 itu 3 kali 9, lalu 36 berarti 4 kali 9. Nah, supaya lebih jelas kita pakai kita pisah saja gambarnya. Jadi di sini kita ulang lagi, ini 3 kali 9. 4 kali 9, maka yang kita cari yang ini sisi miringnya ini 3, 4. Jadi masih kelipatan yang tadi lagi, kelipatan 3, 4, 5, masih ingat? Ya. Ini 3, ini 4, berarti di sini 5. 5 kali 9. 5 kali 9. Jadi ini ketemu. Berarti yang di sini yang ketemu ini 5 kali 9. Ya. Jadi ini ketemu BC 45. Sekarang tinggal kita ambil yang satu lagi, segitiga yang satunya ini. Sudah ketemu 45 yang ini. Ini 45. Jadi kita tinggal lihat FPB dari 45 dengan 24. Jadi FPB-nya 3, yaitu sama-sama habis dibagi 3. Berarti di sini 15 kali 3 yang 45 ini. Ya, berarti yang ini ya. Ini. Sedangkan yang 24 adalah 8 kali 3. Maka ini berarti sisi miring lagi yang dicari. Di sini 8, 15, masih ingat ini pasangan segitiga yang mana ini? Pasangan triple Pitagoras yang mana? Masih ingat yang tadi? 8, 15, sisi miringnya berarti yang terpanjang adalah 17. Ya, oh ini baru ditulis 8. Ini 17 kali 3. Jadi ini ketemunya 17 kali 3 adalah yang ditanya tadi, CD ya. Jadi di sini ini CD ketemunya 17 kali 3. Nah, menghitung 17 kali 3 ini juga gampang saja ini. 3 kali 10, 30. Lalu
3 kali 7, 21. 30 ditambah 21. Jadi 51. Ya, contohnya seperti itu. Silakan kalian kalau mau memperluas lagi atau memperlancar lagi dari soal-soal yang lain, dari soal bekas UN atau soal apapun itu, pokoknya yang jelas melancarkan menghitung Pitagoras tanpa rumus Pitagoras, tapi pakai cara yang lebih cepat tapi mudah gitu ya. Mudah-mudahan semakin paham, semakin mudah mengerjakan. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.